Horas dan selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Saya Alvin Arsegian, Saya Bosan Silalai. ya, Abang Pendeta Bosan Silalai. Kami baru saja pulang dari Pulau Samosir. Kami ada acara rapat di Samosir dan kami sekarang sedang dalam ferry dari Simanindo menuju Tigaras di seberang sana. Tigaras. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, barangkali kita semua tahu sekarang kawasan Danau Toba ini, danau yang indah ini, jadi salah satu daerah tujuan wisata prioritas, dengan harapan bahwa dengan ditetapkannya ini sebagai daerah tujuan wisata bahkan super prioritas, itu akan mendatangkan para pelancong dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, untuk datang berkunjung menikmati keindahan Danau Toba, Pulau Samosir, dan lingkungan yang mengelilingi Danau Toba ini. Kami memang melihat bahwa telah banyak kemajuan, telah banyak pembangunan terkait dengan bagaimana mewujudkan ini menjadi daerah tujuan wisata, ya. Konon Pulau Samosir itu disebut negeri yang indah berpindah surga. Sudah banyak dilakukan pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata, tapi barangkali yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membangun sumber daya manusia sebagai pelaku utama dari pariwisata itu. Memang pembangunan infrastruktur itu penting, pembangunan spot wisata penting, tapi bagaimanapun pembangunan manusianya harus, karena para pengunjung itu berhadapan berurusan dengan manusia antara lain, dan di situ terjadi hubungan antar manusia. Nah, disitulah kita perlu membangun sumber daya manusia agar kita sebut sebagai manusia yang ramah wisata, manusia-manusia yang adaptif, yang responsif terhadap kebutuhan para pelancong. Kami dalam 3 hari kami di Samosir memang sudah ada perbaikan, tapi itu masih jauh dari yang kita harapkan. Baik dari layanan dari hotel, layanan dari pedagang, itu masih jauh dari yang kita harapkan. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Pemerintah daerah harus sangat peduli hal-hal seperti ini. Saya ambil contoh ketika dengan Abang Pendeta Bosan menunggu keberangkatan ferry, lalu kami duduk di sebuah warung. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, harus kami dulu yang mendatangi petugas warungnya untuk meminta minum. Mestinya begitu kami duduk di warung itu, kami langsung sampai mendatangi, menanya mau minum atau mau makan apa misalnya. Dan itu akan memberi kesan bagi setiap orang. Misalnya ketika begitu kita dulu langsung mendatangi, mengatakan misalnya selamat pagi, hora senang, naik minum aha benok minum. Itu kan layanan paripurna maksud saya. Dan itu memberi kesan. Ketika suatu saat kita hadir lagi di tempat itu, ya tentu kita akan teringat kesan yang baik itu. Misalnya ketika kita minum, kita beri layanan penuh kepada pelanggan kita. Misalnya ketika kita melihat pelanggan itu sedang meminum kopi, lalu kita datangi dengan mengatakan misalnya, abaku inang bulanai, urak tonggi, tabaku kopi nai, itu tidak akan menambah biaya apa-apa.
Itu hanya mengekspresikan bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang, memenuhi harapan orang, ekspektasi orang, agar julukan negeri indah, kepingan surga itu tidak hanya julukan, tapi juga itu diwujudkan dalam berbagai rupa-rupa layanan. Dan demikian kita berharap akan banyak orang pengunjung datang karena mereka memiliki kesan yang baik akan keramah tamahan masyarakat. Orang mau berkunjung, orang mau berpiknik, bersenang-senang kan dilayani. Iya, mereka mau bersenang-senang, mereka mau diapresiasi, dihormati, disambut dengan baik. Itu harapan kita Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Pada Bapak dan Ibu, mari kita semua pihak yang terlibat mewujudkan Pulau Samosir, kawasan Danau Toba, baik Toba, Simalungun, Samosir, Bawaslu Kuta, Tapanuli Utara, Pak, Tanah-Karo, Dair. Mari kita bersama-sama mewujudkan agar orang merindukan negeri daerah kita ini menjadi tujuan wisata yang disebut super prioritas. Saya Albinur Sekian dan Amang Pendeta Aposan sekali mengucapkan Horas, datanglah ke kawasan dan